Halo semuanya, di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teleport gitu ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu fungsi teleport, kemudian dia bisa ngapain aja gitu ya, serta beberapa konfigurasi awal, diantaranya seperti kita nginstalin teleport, kemudian cara menambahkan VM seperti apa supaya nanti bisa diakses melalui teleport. Nah, dari beberapa capability yang dimiliki oleh teleport, kemarin kita baru coba untuk akses SSH-nya saja. Jadi kurang lebih gambarannya kalau misalkan kita sudah menambahkan VM atau mendaftarkan VM, nantinya kita bisa langsung SSH VM tersebut melalui teleport. Contohnya mungkin seperti ini ya. Jadi misalkan di sini saya sudah masuk ke teleportnya dan saya masuk ke salah satu VM-nya, kita bisa operasikan layaknya SSH seperti biasa gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, selain kita bisa menggunakan fungsi SSH-nya, kita akan coba untuk integrasikan teleportnya ini ke dalam Kubernetes gitu ya. Jadi nantinya kita bisa akses Kubernetes ini melalui si teleportnya. Jadi sama seperti kayak kita ngakses VM seperti ini gitu ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian selain Kubernetes, mungkin nanti saya juga akan coba tunjukkan kalau misalkan ada satu buah aplikasi yang berjalan di lokal, kalau kita integrasikan ke teleport itu hasilnya seperti apa. Nah, mungkin nanti kalian bisa perhatikan ya, seberapa manfaatnya si teleport ini untuk mengelola berbagai macam resource. Oke ya, mungkin saya akan coba fokus dulu ke pembahasan. Jadi kurang lebih skenario-nya nantinya akan seperti ini ya. Untuk teleportnya sendiri di sini kan sudah saya deploy gitu ya, dan ini bisa diakses publik karena memang saya deploy teleport ini di public cloud. Kalau misalkan kalian belum siapkan teleportnya ya silakan kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang instalasi teleportnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ketika teleportnya sudah ada, nanti kita akan tambahkan satu buah agent. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita bisa melakukan SSH pun karena kita nginstalin agent di VM yang kita gunakan gitu ya. Sebagai contoh yang tadi saya tunjukkan, di sini ada VM demo 1 dan VM demo 2. Ini sudah terintegrasi dengan teleport karena memang di dalam VM tersebut sudah ada agent yang berjalan. Nah, ini mohon maaf kalau tulisannya kecil ya, karena default dari teleportnya, tapi kalau saya coba tunjukkan, ini adalah service dari teleportnya ya, atau agentnya. Jadi memang dia running di dalam VM yang sudah kita integrasikan. Berikut pun dengan Kubernetes nantinya ya, supaya nanti Kubernetesnya itu bisa kita akses dari luar. Untuk pengoperasiannya, nanti kita perlu instalkan yang namanya teleport agent. Nah, kita akan coba dulu instalkan teleport agentnya sebelum nanti kita integrasikan dengan beberapa aplikasi di dalamnya gitu ya. Nanti ceritanya saya akan jalankan Prometheus ataupun Grafana yang nantinya bisa kita akses langsung melalui si teleportnya. Dan itu bisa diakses secara publik ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke Kubernetesnya dulu kali ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam terminal dari Kubernetesnya. Jadi kalau misalkan kita lihat kurang lebih seperti inilah ya. Oke ya, kita lanjut dulu. Jadi di sini untuk instalasi teleportnya sebetulnya detailnya kalian bisa lihat dokumentasinya ya, kalau misalkan di Kubernetes itu seperti apa. Dan untuk agent ini nggak hanya berlaku untuk Kubernetes ya, tapi nantinya kalau kalian pakai VM, pakai kontainer, itu pun bisa. Nah, di sini mungkin saya akan bahas dulu kalau misalkan pakai Kubernetes, tapi prinsipnya sama saja ya. Jadi saya harap kalian semua di sini jangan terlalu fokus untuk step by step-nya, tapi pahami saja dulu konsepnya. Oke, yang pertama di sini karena saya akan gunakan Helm chart untuk proses deployment teleport ke dalam Kubernetes-nya, jadi saya akan tambahkan satu buah repo untuk teleportnya dan kebetulan memang di sini sudah ada ya. Jadi mungkin saya akan lakukan seperti ini saja. Helm search repo teleport seperti ini. Kemudian kita download teleport kube agent ya, yang ini ya. Karena teleport yang akan running di Kubernetes ini akan menjalankan teleport agent. Kalau sudah tinggal kita pull seperti ini. Oke ya, kalau sudah tinggal kita ekstrak saja. Teleport kube agent. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita bisa masuk ke directory teleportnya. Ini hasil ekstraknya. Seperti biasa kalau kita pakai Helm chart, kita tinggal modifikasi value YAML-nya. Seperti ini. Nah,
kurang lebih ini adalah beberapa parameter yang nantinya harus kita isikan, tapi nggak harus semuanya ya. Mungkin saya akan tunjukkan yang penting-pentingnya saja. Nah, yang pertama adalah auth token. Jadi, supaya nanti Kubernetes-nya bisa nyambung ke teleport, proses verifikasinya dia membutuhkan yang namanya token gitu ya. Dan kita perlu generate terlebih dahulu token yang ada di teleport servernya. Nah, sebelum ke sana, mungkin saya akan tambahkan satu tab baru. Ini saya akan coba SSH ke VM teleportnya ya, yang menjalankan teleport servernya. Misalkan di sini saya sudah buatkan aliasnya soalnya, jadi tinggal masuk saja seperti ini. Nah, untuk membuat token, kita bisa gunakan perintah tctl seperti ini. Ini kalau kita enter, opsinya cukup banyak ya. Di sini bisa untuk melihat user, menambahkan user, bikin token baru, atau menampilkan token, dan operasi lainnya. Nah, kita langsung saja, karena di sini saya akan buatkan satu buah token. Jadi perintahnya adalah tctl token add seperti ini ya. Kemudian ada opsi lanjutannya minus tipe. Tipe ini kita isikan ada beberapa pilihan. Jadi yang pertama kube untuk Kubernetes gitu ya. Kemudian ada node itu berlaku untuk VM ataupun server. Ada juga DB ataupun apps gitu ya. Itu untuk database ataupun aplikasi. Nah, kebetulan di sini kalau kalian lihat nantinya di dalam Kubernetes ini kan saya akan jalankan Prometheus dan Grafana. Dan kedua aplikasi ini nanti saya ingin integrasikan ke teleport juga. Jadi pada saat kita menambahkan token, kita wajib menambahkan tipenya itu yang pertama kube dan app. Kalau misalkan kalian nanti ada database dan sebagainya, tinggal sesuaikan saja tokennya. Tapi untuk sementara ini saya tambahkan dua dulu, kube dan app tipenya ya. Nah, kalau sudah, di sini kan kita dapat outputnya nih. Yang pertama ada tokennya ya. Ini yang terpenting sebetulnya. Ini tinggal kita kopikan saja ke values YAML yang ada di Helm chart tadi. Nah, kita isikan di sini auth tokennya. Saya paste, kemudian untuk proxy ADDR-nya tinggal kita sesuaikan saja dengan alamat teleportnya, seperti ini ya. Kemudian untuk roles-nya, karena token ini tadi kita generate dengan tipe kube dan app, jadi saya tambahkan di sini app ya. Di sini juga ada keterangannya. Kemudian untuk join params ini nggak perlu. Kemudian ini yang cukup penting. Nama klasternya misalkan adalah klaster demo seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, karena nanti saya akan tambahkan aplikasi gitu ya. Sebenarnya untuk menambahkan aplikasi caranya bisa menggunakan static configuration seperti ini atau dengan menggunakan dynamic configuration. Nah, biar lebih fleksibel mungkin saya akan coba yang dynamic configuration. Nah, jadi di sini bagian app resource-nya ini perlu kita tambahkan opsi labels. Ini sebagai penanda ya. Misalkan di sini labels-nya key-nya saya kasih nama cluster seperti ini. Namanya adalah misalkan cluster demo. Sama seperti nama klasternya. Jadi nanti pada saat saya menambahkan aplikasi, kita cukup tagging dengan nama cluster demo seperti itu. Nanti kalian bisa lihat saja ya penggunaannya seperti apa. Begitupun untuk penambahan database dan sebagainya gitu ya. Jadi yang kita isikan yang penting-pentingnya saja. Kemudian selanjutnya mungkin pada bagian label, misalkan di sini saya akan tambahkan, misalkan ini environment-nya demo seperti ini aja ya. Kemudian ada bagian storage-nya ini untuk menyimpan session sebetulnya. Kalaupun kalian tidak gunakan pun tidak masalah. Tapi kebetulan di sini saya sudah ada storage class-nya, jadi saya truekan saja. Kemudian pada bagian admin cluster role gitu ya. Nah ini sekalian kita aktifkan saja. Jadi nanti kita nggak usah lagi pusing-pusing mikirin masalah cluster role-nya. Intinya nanti tinggal langsung pakai saja. Kemudian selanjutnya ini sebetulnya konfigurasi opsional, tapi biasanya kalau saya running Kubernetes di on-prem, untuk opsi ini perlu saya uncomment. Nah, seperti ini. Oke ya. Kalau sudah, ini tidak ada opsi lain yang perlu saya sesuaikan. Ini bisa kita save, Ctrl X, kemudian kita clear dulu kali ya. Kalau sudah, kita tinggal deploy saja. Di sini saya letakkan di dalam namespace teleport, kemudian nama release-nya adalah teleport, kemudian saya refer values-nya itu dari values.yaml seperti ini. Debug, kemudian jangan lupa create namespace karena namespace-nya belum ada. Oke, ini ada error. Errornya apa ini? Line 31. Nah, ini ada error. Mungkin saya coba perbaiki dulu ya. Nano
values YAML. Ini salah satu contoh kalau kita mau loncat langsung ke line 341 ya. Nah, ini bagian ini nih, saya lupa hapus kurung kurawalnya ya. Kalau sudah, ini kita save lagi, saya clear. Kemudian saya jalankan perintah helm teleport install seperti di awal tadi untuk melakukan instalasinya. Oke, ini sudah terdeploy. Kita coba lihat ya. Saya clear dulu, kemudian kubectl min n teleport get all. Nah, di sini statusnya masih container creating, artinya dia lagi ngedownload, atau saya coba get pod min w ya, kita watch. Nah, ini sudah running, jadi harusnya tidak ada masalah. Oke, kalau sudah, kita bisa coba cek ya, karena tadi statusnya sudah running, kita bisa balik di teleport UI-nya. Kalau kita refresh, harusnya sudah ada satu resource baru. Namanya adalah cluster demo. Di sini juga tag-nya sudah muncul, environment demo katanya ya. Dan nantinya, kalau kita mau connect, sebetulnya kita bisa langsung connect dari terminal yang ada di laptop atau device kita. Berbeda kalau misalkan resource-nya itu jenisnya VM ya. Kalau VM ini bisa kita akses langsung SSH-nya dari web browser. Tapi untuk Kubernetes memang kita harus gunakan TSH client yang kita instalkan di laptop kita. Jadi nanti nginstalnya itu di laptop kita, kemudian kita akses melalui terminal seperti ini. Oke, mungkin ini saya tambah tab baru. Ini adalah komputer atau terminal di laptop yang saya gunakan ya. Nah, untuk bisa mengoperasikan kubectl-nya ya, pastikan di laptop kalian sudah terinstall kubectl dan sudah terinstall TSH client. Nah, untuk caranya ini sudah pernah saya bahas di video awal pada saat instalasi teleport, jadi nanti silakan kalian cek saja ya. Nah, buat masuk ke teleportnya, kalau kita pakai command line yang ada di laptop kita atau device kita, kita bisa gunakan perintah seperti ini. TSH login -- proxy, kita arahkan di sini alamat dari teleport servernya di mana. Ini kebetulan yang saya buat nama domainnya adalah teleport.diy-project.site, kemudian kita tambahkan parameter user. Usernya silakan kalian sesuaikan nantinya ya. Kebetulan di sini namanya teleport admin. Kalau sudah, tinggal masukkan saja passwordnya seperti ini. Kemudian nanti akan ditanyakan OTP. Nah, kebetulan untuk akses teleport ini ada OTP-nya melalui autentikator ya. Jadi silakan tinggal masukkan sesuai dengan autentikator yang kalian gunakan. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa lihat ya, sudah berhasil masuk. Kita bisa operasikan TSH client ini kurang lebih caranya seperti ini. Misalkan kalau kita mau lihat daftar VM kan caranya TSH ls gitu ya, seperti ini. Nanti muncul ada VM berapa saja nih. Nah, kalau untuk menampilkan Kubernetes cluster mana saja yang sudah terintegrasi dengan teleport, kita bisa ketikkan seperti ini, TSH kubels. Nanti akan muncul harusnya cluster demo. Dan untuk masuk ke dalam, kita tinggal TSH kube login, seperti ini ya. Kemudian kita pilih nama clusternya apa. Dalam hal ini cluster demo. Kalau sudah, tinggal di enter saja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa operasikan kubectl-nya. Misalkan, ini kalau saya coba tunjukkan dulu ya. Ini saya balik lagi ke kubemaster 1. Ini adalah control plane yang ada di Kubernetes clusternya, di VM-nya langsung ya. Ini kalau saya kubectl get node, kurang lebih kan ada 4 buah VM ya, 1 master node dan 3 buah worker node. Nah, harusnya di sini kalau kita kubectl get node itu akan muncul hal yang sama. Nah, tapi biasanya di sini kalau kalian lihat ada error. Your user teleport roles does not allow Kubernetes access. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat by default pada saat kita nginstalin teleport, untuk user admin atau user yang pertama kita buat itu hanya punya role terhadap akses dan editor. Jadi by default memang dia nggak punya akses ke Kubernetes cluster. Nah, supaya nanti bisa akses ke Kubernetes cluster, karena memang di sini menggunakan mekanisme RBAC ya, atau role based access control, jadi kita perlu buatkan satu role baru. Nah, ini sudah ada template-nya, kita tinggal ubah-ubah saja yang perlu. Misalkan di sini saya kasih nama kubeadmin gitu ya. Kemudian Kubernetes label yang mana yang bakal di-allow. Ini sementara mungkin saya berikan akses ke semuanya. Dan selanjutnya mungkin karena tadi pada saat kita nginstalin teleport itu kita menambahkan semacam RBAC juga ya. Kalau misalkan kalian masih ingat, kalau misalkan di sini saya coba
akses cluster role seperti ini. Nah, di sini tuh otomatis dibuatkan cluster role bindingnya, namanya itu adalah cluster admin. Nah, jadi kita perlu tambahkan cluster admin ini ke dalam si grup Kubernetes-nya. Nah, mungkin ini yang developernya saya hapus, kemudian saya masukkan cluster admin. Untuk Kubernetes usernya mungkin ini dev-nya bisa kita hapus saja dulu, cukup seperti ini ya, dan sebagainya. Kemudian di sini ada Kubernetes resource, jenis resource yang bisa diakses oleh grup ini gitu ya, grup cluster admin apa, biar nggak bingung mungkin saya allow dulu semuanya, karena kebetulan di sini adalah admin gitu ya. Kalau sudah ini tinggal kita save saja. Nah, di sini sudah ada kube-admin, kemudian kita modifikasi usernya, teleport admin ini kita edit, kemudian kita tambahkan roles untuk kube-admin seperti ini. Tinggal kita save, dan selanjutnya kita balik lagi ke terminal yang ada di laptop ya. Yang tadi kan kita kubectl get node ini masih error karena roles-nya belum ada atau tidak diperbolehkan untuk akses Kubernetes. Nah, di sini kita perlu logout dulu ya. Jadi karena tadi kita sudah login, kita coba logout dulu dari teleportnya, caranya tsh logout, dan kita login ulang. Tinggal tsh login sama seperti yang tadi kita lakukan di awal. tsh login, proxy-nya apa, usernya apa. Kemudian kita masukkan, saya masukkan dulu passwordnya, kemudian saya masukkan juga OTP-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah ada ya. Di sini akan muncul nih Kubernetes grupnya cluster admin. Nah, langkah selanjutnya mungkin kita perlu login ke klasternya dulu. Caranya tinggal tsh kubels untuk menampilkan daftar klaster yang sudah terintegrasi dengan teleport. Kemudian kita tinggal tsh kube login, nama klasternya apa. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya pada saat kita coba kubectl get node, itu sudah muncul node sesuai yang sedang kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya bandingkan sama yang ada di dalam VM-nya, ini kan saya tunjukkan seperti ini ya. Ini saya kubectl langsung dari VM kube masternya. Dan selanjutnya ya, kita bisa langsung operasikan kubectl ini dari laptop kita langsung gitu ya, tanpa harus kita SSH ke master node-nya dulu ataupun sejenisnya. Jadi ini Kubernetes-nya sudah bisa kita akses langsung dari lokal device kita. Oke ya. Nah, sampai dengan tahapan ini kita sudah berhasil untuk melakukan deployment teleport agent-nya ke dalam Kubernetes. Jadi Kubernetes-nya sudah terintegrasi dengan teleport dan sudah bisa kita akses langsung gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya akan coba demonstrasikan ada dua buah aplikasi, Prometheus dan Grafana ya, yang nantinya saya akan daftarkan ke teleport supaya bisa diakses lewat teleport juga. Nah, di dalam teleport ini kalau kalian lihat di bagian resource, type-nya cukup banyak, ada server, application, database, dan sebagainya. Dan ini akan muncul semua di all resource seperti ini. Ini sementara ini baru ada Kubernetes cluster-nya saja. Dan saya akan tambahkan Prometheus ke dalam si teleportnya. Jadi nanti kita bisa akses langsung Prometheus UI-nya lewat si teleport gitu ya. Nah, mungkin langkah pertama saya akan coba deploy terlebih dahulu Prometheus-nya. Untuk deploy Prometheus-nya pun sama kali ya. Sama seperti kalau kita deploy aplikasi-aplikasi di dalam Kubernetes. Nah, kebetulan di sini sudah saya sediakan Helm chart-nya, jadi saya tinggal masuk saja seperti ini. Kemudian saya coba rubah values-nya kali ya. Mungkin saya pastikan dulu. Biasanya kan kita expose service-nya itu pakai load balancer atau ingress gitu ya. Tapi di sini mungkin rasanya nggak perlu ada yang saya rubah. Oke, kalau sudah mungkin ini saya skip saja ya. Tadi cuma ngecek. Kalau sudah mungkin saya coba instalkan saja di sini. Saya akan instalkan Prometheus-nya itu di namespace monitoring. Kemudian nama release-nya Prometheus -f values.yaml debug, kemudian create namespace. Seperti ini ya. Oke, kita tunggu kubectl -n monitoring get all. Kita pastikan semuanya sudah running. Ini masih ada satu yang container creating. Dia masih ngedownload. Kita coba cek sekali lagi. Nah, ini sudah running semua. Oke, selanjutnya mungkin saya akan coba cek dulu Prometheus-nya apakah sudah bisa diakses atau belum. Kebetulan di sini memang service-nya itu load balancer ya. Dan di sini muncul alamat IP-nya. Jadi saya coba akses dulu. Nah,
Kalau misalkan kita akses menggunakan alamat IP private, artinya hanya bisa diakses lewat jaringan lokal saja. Tapi kalau misalkan nanti sudah diintegrasikan dengan teleport, karena kebetulan teleportnya ada di cloud gitu ya, bisa kita akses melalui jaringan internet, nantinya kita bisa akses Prometheus UI ini dari public gitu, melalui si teleport atau melalui si portal teleport ini. Oke. Cara mendaftarkannya itu seperti apa? Mungkin di sini saya balik dulu ke terminal dan saya akan coba SSH ke teleport servernya. Ini adalah VM teleportnya ya, seperti ini. Nah, sebetulnya kalian nantinya bisa coba pelajari untuk penambahan aplikasinya itu ada di dalam dokumentasi ya, lebih tepatnya di application access. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk menambahkan konfigurasi ini kita bisa lakukan di dalam teleport agent-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kita bisa langsung konfigurasi di dalam teleport agent-nya, atau kita bisa konfigurasi menggunakan dynamic configuration langsung di dalam teleport servernya. Nah, karena tadi saya sudah buatkan semacam tagging untuk si cluster demo ini, jadi nantinya saya cukup tambahkan resource-nya itu melalui teleport server. Jadi lebih dinamis aja gitu ya. Nah, mungkin balik lagi ke VM yang menjalankan teleport servernya. Untuk penambahannya, di sini saya sudah sediakan semacam template lah ya. Di sini misalkan karena tadi kita baru tambahkan Prometheus, saya akan tunjukkan template configuration-nya itu seperti apa. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja notasi seperti ini. Ini pun merefer ke dokumentasi yang ada di sini ya. Kalau kalian lihat application resource, ya notasinya sama seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja dengan yang kita butuhkan. Oke, kita balik lagi. Nah, karena di sini saya akan akses ke Prometheus, jadi untuk nama aplikasinya saya sesuaikan namanya Prometheus atau bebas gitu ya. Dan aplikasi ini sebetulnya running di mana sih? Karena tadi sudah saya buatkan semacam label untuk menandai ya. Jadi saya kasih nama key-nya itu cluster, kemudian value-nya adalah cluster demo, sesuai dengan yang kita set di awal tadi. Kemudian ada spec URI, jadi spec URI ini adalah alamat dari si Prometheus-nya itu di mana gitu ya. Kalau misalkan kalian pakai Docker atau VM ya tinggal diarahkan aja alamat IP VM-nya berapa gitu ya yang menjalankan Prometheus. Kalau misalkan di Kubernetes, kita cukup panggil nama service-nya apa. Nah, sebelumnya mungkin saya coba tunjukkan. Di sini Prometheus itu running di dalam namespace monitoring. Dan kalau kita lihat Prometheus-nya itu nama service-nya adalah Prometheus Server. Jadi kalau di dalam Kubernetes untuk panggil nama service sebetulnya sesimpel ini gitu ya. Jadi tinggal kita panggil saja Prometheus Server, nama service-nya apa, kemudian namespace-nya apa, .svc. Sesimpel itu. Kemudian selanjutnya ada public address. Nah, public address ini pokoknya bebas, tapi harus menyesuaikan dengan nama domain dari si teleportnya. Jadi kita semacam bikin subdomain lagi gitu ya. Karena di sini teleportnya itu menggunakan nama DNS teleport.diywproject.site, maka di sini saya tambahkan subdomain lagi di depannya, prometheus.teleport.diywproject.site. Jadi sesimpel itu ya. Oke, karena memang tidak ada autentikasi untuk mengakses Prometheus, jadi sesimpel ini gitu ya. Ini kalau sudah, saya save. Dan untuk membuatnya itu, kita tinggal gunakan perintah tctl lagi. tctl create -f. Ini kalau menggunakan file definition. Jadi kita tinggal panggil namanya prometheus.yaml. Nah, di sini sudah ada ya. Kita bisa cek tctl apps ls, harusnya sudah ada di sini Prometheus. Dan kalau kita coba refresh di sini, ini harusnya sudah muncul nih. Ada namanya Prometheus. Dan untuk aksesnya kita tinggal launch saja seperti ini. Nah, nanti dia akan ngedirect ke Prometheus-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi kan ini sifatnya private karena kita akses menggunakan alamat IP load balancer dari Prometheus-nya. Tapi kalau yang ada di teleport, kalian bisa lihat alamatnya itu berasal dari prometheus.teleport.diywproject.site. Dan ini bisa diakses secara public. Jadi rasanya cukup membantu nih ya kalau buat menambahkan beberapa aplikasi untuk monitoring atau tools-tools lainnya gitu ya. Nah, ini contohnya untuk yang Prometheus. Nah, satu lagi. Di sini ada aplikasi Grafana ya ceritanya, dan saya akan coba tambahkan juga ke dalam si teleportnya. Caranya hampir mirip, jadi kurang lebih seperti ini ya.
Yang pertama mungkin saya akan coba deploy Grafana-nya dulu, karena memang belum ada Grafana yang running di dalam Kubernetes cluster. Oke, sebelumnya mungkin saya akan download dulu Grafana-nya, Helm search repo Grafana, seperti ini. Kemudian saya akan coba cari dulu, ini saya ngambil dari official Grafana-nya langsung ya, Helm pull Grafana. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba ekstrak tar xpf Grafana. Kemudian saya masuk ke Grafana-nya. Oke, saya clear dulu. Kemudian nano values.yaml. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah beberapa file config untuk ngedeploy Grafana di Kubernetes menggunakan Helm chart. Nah, mungkin saya coba deploy secara default aja dulu ya, tanpa harus ada konfigurasi. Nanti kita coba perhatikan. Untuk ingressnya di sini saya matikan, kemudian untuk service-nya juga saya buat default aja dulu. Oke, ini saya coba deploy dulu ya. Di sini saya coba letakkan di namespace monitoring, kemudian saya kasih nama Grafana ya sebagai release name-nya. Kemudian minf values YAML tinggal di debug. Oke, ini sudah terdeploy. Kita coba cek dulu kubectl min n monitoring get all. Nah, ini sudah ada Grafana-nya, tapi dia belum running ya, belum running sepenuhnya nih, masih ada yang 0. Oke, saya coba ulangi. Sekarang posisinya sudah running. Nah, untuk nambahin sama fokusnya sebenarnya kita tinggal lihat nama service-nya apa. Nama service-nya itu Grafana, kemudian portnya 80 ya. Nah, ini kan berbeda dengan Prometheus tadi. Kalau Prometheus tadi dia type service-nya load balancer, bisa kita akses langsung alamat IP private-nya seperti sebelumnya. Tapi kalau Grafana ini memang nggak di-expose gitu ya. Kalau kita mau akses berarti kita bisa gunakan kubectl port forward, tapi mungkin kita langsung integrasikan saja ke teleportnya. Nah, untuk cara nambahinnya sebetulnya sama seperti sebelumnya ya. Misalkan saya coba nano Grafana, di sini saya sudah sediakan template-nya. Tapi sebelum ke sana mungkin saya akan coba uncomment dulu beberapa header ya. Nanti saya akan coba tunjukkan bedanya apa sih kalau misalkan kita tambahkan opsi yang saya komen ini dengan tidak gitu ya. Oke, ini saya coba save dulu. Untuk nge-create-nya sama tctl create minf Grafana. Ini sudah ya. tctl apps ls Grafana-nya sudah ada, dan kalau kita lihat, kita refresh. Nah, di sini sudah ada Grafana. Alamatnya di https://grafana.teleportdiwproject.site. Nah, kalau kita launch seperti ini, kita bisa perhatikan nih. Kalau Prometheus tadi sebelumnya kan kita bisa langsung akses tanpa harus login ya, karena memang tidak ada fitur autentikasi di dalam Prometheus by default. Nah, tapi kalau Grafana kan itu kita perlu login dulu. Ya, kalau misalkan kalian mau login di sini pun bisa, tidak ada masalah gitu ya. Tapi sebetulnya teleport ini juga bisa menyediakan fungsi untuk auto login gitu. Jadi di dalam Grafana ini dia mendukung login menggunakan JWT, itu bisa kita manfaatkan juga. Jadi nanti pada saat kita ngeklik launch di Grafana ini, kita udah otomatis di redirect ke Grafana sekaligus auto login juga gitu ya. Jadi biar nggak usah ribet-ribet lagi masukin username dan password. Nah, caranya seperti apa? Mungkin saya tunjukkan yang tadi. Jadi tadi saya sudah sediakan satu buah template file di sini. Ini tinggal saya uncomment saja. Ini yang pertama ya, saya coba uncomment dulu. Kemudian saya save, saya coba create lagi, tctl create minf Grafana, dan satu lagi, di dalam Grafana-nya sendiri memang ada beberapa opsi yang perlu kita tambahkan. Nah, ini pun saya sudah sediakan satu buah template file, mungkin saya coba cek dulu, ini ada di home directory, mungkin saya coba cat dulu ya, seperti ini. Nah, saya perlu tambahkan opsi ini. Ini sebetulnya dokumentasinya ada di Grafana, cuma biar cepat saya copy paste aja dari template filenya ya. Oke, ini saya coba sedikit modifikasi values YAML-nya. Seperti ini, mungkin saya loncat ke grafana.ini seperti ini. Nah, di bagian ini masih default, saya paste aja langsung di sini. Nah, jadi ada penambahan opsi di dalam file grafana.ini. Jadi kalau kalian running Grafana-nya di Docker, di VM, ya kalian tinggal ubah grafana.ininya saja gitu ya. Kalau misalkan di Kubernetes pakai Helm chart ya kayak gini lah kurang lebih cara config-nya. Oke, kemudian ini saya komen. Dan untuk domainnya sendiri saya sesuaikan dengan nama domain dari si Grafana yang ada di teleport. Nah, mungkin saya coba nyontek dulu.
Nah, saya akan gunakan public address-nya ini, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan by default kalau kita pakai Inggris kan ini otomatis tergenerate atau terisi sesuai dengan nama host yang kita set di Inggris. Tapi karena kita tidak menggunakan Inggris, jadi kita set manual seperti ini. Oke, kalau sudah ini tinggal kita save, kemudian kita upgrade Helm in and monitoring, upgrade Grafana ya untuk nge-replace konfigurasinya. Min-f values YAML titik debug seperti ini. Oke, ini saya clear dulu, kemudian saya cek dulu apakah podnya sudah running atau belum. Oke, ini belum running sepenuhnya ya. Coba saya cek lagi. Oh, ini masih nge-creating. Oke, ini sudah ya. Nah, kalau sudah, ini teleportnya saya coba refresh dulu. Kemudian di sini saya coba launch. Nah, harusnya di sini sudah otomatis kita bisa langsung masuk ke dalam si Grafananya tanpa harus kita login terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena nanti si teleportnya otomatis dia nge-inject user gitu ya, berikut dengan roles-nya apa, dengan menggunakan mekanisme JWT tadi. Kalau kita lihat user di dalam Grafananya pun di sini teleport admin ya. Dan buat lebih detailnya mungkin saya akan coba sedikit tunjukkan values YAML yang tadi itu maksudnya apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di dalam out JWT tadi, ibaratkan headernya kita sisipkan apa sesuai yang kita daftarkan tadi. Kemudian yang terpenting adalah bagian JWK set URL. Ini kita arahkan ke alamat teleportnya. Kemudian role attribute path-nya kita tinggal mapping saja. Kalau misalkan dia punya roles admin, berarti role-nya admin gitu ya. Kemudian kalau untuk yang lainnya itu sebagai viewer saja. Nah, ini untuk urusan role-nya tinggal dipetakan saja di sini. Dan jangan lupa auto sign up-nya true. Jadi ketika teleportnya sudah memverifikasi bahwa dia bisa login, nantinya si Grafana itu otomatis ngedaftarin user teleport yang kita gunakan sekarang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi single sign-on juga yang dimiliki oleh si teleport. Kebetulan untuk Grafana ini kita pakai yang namanya JWT, tapi sebetulnya kalau kita menggunakan teleport yang enterprise banyak sekali pilihan ya, terutama kalau kita pakai OpenID itu lebih fleksibel lagi gitu untuk urusan single sign-on-nya. Di sini juga ada menggunakan SAML, ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya untuk aplikasi yang kita daftarkan di dalam teleport, khususnya aplikasi web, selain nantinya kita bisa akses melalui si teleport ini, kita juga bisa menerapkan single sign-on langsung dari teleportnya. Jadi cukup menarik ya, kita bisa akses semuanya dari sini. Kalau misalkan kita mau akses Grafana dari jaringan publik, tapi kalian ingin lebih aman lagi, ya kalian bisa terapkan menggunakan teleport ini. Jadi kalau misalkan nantinya di sini saya coba tunjukkan sekali lagi, misalkan kalian akses langsung ke alamat grafana.teleport.diy.project.site. Kalau misalkan tanpa teleport kan sudah langsung arah ke Grafananya gitu ya. Tapi karena di sini kita ada semacam akses portal, jadi semuanya nanti akan diarahkan autentikasinya ke teleport dulu. Baru kalian nanti bisa akses resource-nya. Jadi ini salah satu platform yang cukup menarik. Selain kita bisa menerapkan single sign-on, kita juga bisa mengakses semua resource yang didukung ya. Tidak hanya server atau VM, aplikasi, tapi juga database atau yang lainnya. Nah, untuk yang lainnya mungkin nanti silakan kalian explore mengacu kepada dokumentasi yang ada di sini. Rasanya juga cukup lengkap. Untuk database sendiri di sini cukup banyak sekali ya pilihannya. Dia mendukung apa saja. Misalkan yang paling umum MySQL, MariaDB, Postgre, Redis dan sebagainya itu bisa di centralize untuk urusan autentikasinya melalui si teleport. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai teleport. Salah satu platform yang mungkin cukup bermanfaat kalau kita mengelola banyak resource ya, diantaranya seperti VM, Kubernetes Cluster, database, ataupun yang lainnya. Jadi kurang lebih itu saja penjelasan pada video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silakan nanti tuliskan saja di kolom komentar. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.